Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Azwar, selaku dosen mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Dan selamat siang juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Davina Nawal sebagai moderator. Sebelum kami masuk dalam inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Hambali, yang kedua ada Lutfi Wardatul. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang akses informasi dan antarmuka perpustakaan digital. Sebelumnya, pasti teman-teman semua udah pada pernah menelusuri informasi kan di internet. Entah itu untuk kebutuhan hiburan, atau edukasi, atau hanya iseng-iseng aja. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 bakalan memaparkan apa sih penelusuran informasi itu dan bagaimana strategi penelusuran informasi agar informasi yang kita inginkan dapat didapatkan dengan cepat dan efisien. Dan di akhir presentasi nanti akan ada penjelasan secara garis besar tentang apa itu aplikasi ePrints. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam inti pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Materi pertama ada penelusuran informasi di perpustakaan. Sebelum masuk ke materi pertama, teman-teman udah pada tahu kan ya masing-masing dari apa itu penelusuran sama apa itu informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penelusuran informasi. Sebelumnya, teknologi informasi yang perkembangannya sangat cepat ini kan membuat informasi jadi nggak bisa kita kontrol ya. Nah, begitu juga dengan perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber informasi, penelusuran informasi di perpustakaan ini akan menjadi lebih mudah dengan dengan kita mengetahui langkah-langkahnya. Apalagi sekarang di zaman serba canggih ini, informasi itu bisa kita telusuri di mana aja dan kapan aja, termasuk salah satunya melalui internet. Nah, dalam menelusuri informasi ini kan kita butuh yang namanya keterampilan khusus agar nantinya kita juga nggak kesulitan untuk mencari informasi apa yang benar-benar kita butuhin yang emang relevan. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum maksud dari penelusuran informasi? Pasti udah pada tahu kan? Nah, penelusuran informasi ini adalah mencari suatu informasi mengenai topik tertentu yang merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi juga, karena penelusuran informasi ini melibatkan beberapa komponen yang nantinya akan dibahas juga. Temu kembali informasi ini juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memasok informasi bagi pemakai perpustakaan sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. Nah, selanjutnya ini ada komponen penelusuran informasi yang dibagi menjadi 3 secara dasar. Yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi ini maksudnya informasi yang kita cari itu sendiri. Yang kedua ada sistem yang dirancang untuk menyimpan dan menemukan kembali informasi. Yang terakhir ada pengguna. Pengguna ini maksudnya kita sendiri atau masyarakat yang sedang membutuhkan informasi. Jadi sebenarnya inti dari penelusuran informasi ini itu adalah buat mencari informasi apa yang sedang kita butuhkan dan juga merupakan sebuah proses temu kembali informasi. Nah, penelusuran informasi ini bisa dilakukan secara manual atau juga menggunakan alat bantu digital yang nantinya juga akan dijelaskan secara lebih lanjut. Menurut Hendrawati, tujuan penelusuran informasi ini adalah untuk mendapatkan informasi literatur yang dibutuhkan oleh seorang peneliti, ilmuwan, atau pengambil kebijakan dan pengguna lainnya dari dalam suatu kumpulan
bahan pustaka atau dari suatu sistem penyimpanan informasi tersebut. Nah, di dalam perpustakaan sendiri ini tuh, penelusuran informasi ini menjadi penting karena nyawa dari sebuah layanan informasi di perpustakaan ini adalah bagaimana, pustakawan atau perpustakaan itu sendiri berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diminta oleh pengguna, terus, bagaimana menemukan informasi yang diminta oleh pemustaka, dan bagaimana pustakawan bisa memberikan jalan kepada pemustaka untuk, nantinya menemukan informasi yang dikehendaki oleh pemustaka. Jadi proses penelusuran informasi ini, emang sangat penting ya, untuk menemukan sebuah informasi yang relevan. Kalau prosesnya benar itu nanti informasi yang dicari oleh, pengguna perpustakaan atau yang mereka butuhin juga akan, akurat dan tepat pastinya. Selanjutnya ada, beberapa hal penting yang memang harus kita perhatikan dalam melakukan penelusuran informasi. Yang pertama itu ada kunci telusur. Kunci telusur ini maksudnya adalah, karakteristik informasi atau dokumen, yang dapat, kita gunakan untuk keperluan telusur nanti atau saat memilih dokumen atau informasi. Nah, kunci telusur ini sebenarnya bisa kita bilang atau bisa kita sebut sebagai kata kunci juga, misalnya kalau kita mau mencari misalnya buku nih, kita mau mencari buku tentang, apa yang kita cari berdasarkan misalnya judulnya, penulisnya, subjeknya, atau yang lain sebagainya. Yang kedua ada pencatatan pertanyaan. Pencatatan pertanyaan ini, merupakan prosedur yang akan membantu kita dalam proses penelusuran, informasi. Jadi sebenarnya, pencatatan pertanyaan ini untuk menghindari adanya, seperti pengulangan penelusuran dan juga bisa nantinya sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir ada alat telusur. Alat telusur ini pastinya juga teman-teman udah nggak asing lagi. Alat telusur ini maksudnya, alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan proses penelusuran informasi. Nantinya, alat telusur ini juga akan dibahas secara lebih jelas di slide berikutnya. Nah, masih ada hubungannya sama, alat telusur yang tadi, sistem penelusuran informasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menggunakan cara manual, yang kedua menggunakan cara digital atau terkomputerisasi. Cara manual ini, penelusuran penelusuran yang kita lakukan menggunakan, cara-cara manual yang biasanya hanya menggunakan alat-alat bantu yang, seperti katalog perpustakaan, bibliografi, indeks, abstrak, dan lain-lain. Seperti yang udah saya jelaskan, di slide sebelumnya juga, alat bantu ini juga masih alat bantu biasa ya, belum, terdigitalisasi atau, terkomputerisasi. Nah, selanjutnya itu ada, sistem penelusuran informasi secara digital. Sistem penelusuran informasi secara digital ini dilakukan, dengan menggunakan media-media atau alat bantu yang sudah digital tentunya atau yang sudah terkomputerisasi dan teknologi yang, menyertainya. Misalnya, kita menggunakan, OPAK, database online, jurnal elektronik, dan lain-lain. Slide selanjutnya ini ada, strategi penelusuran informasi di perpustakaan. Teman-teman sebelumnya juga udah tahu atau belum nih strategi penelusuran informasi di perpustakaan itu kayak gimana sih? Teman-teman juga mungkin beberapa ada yang udah paham. Jadi, strategi informasi ini adalah, khususnya di perpustakaan ini adalah, pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk menemukan informasi, dalam sistem temu kembali informasi untuk mencapai tujuan tertentu dan mencapai efektivitas. Selanjutnya ini ada 8 langkah yang bisa kita terapkan dalam, melakukan, penelusuran informasi agar, lebih efisien. Yang pertama ada starting atau permulaan. Tahap ini itu bisa dibilang sebagai tahap yang
awal banget pas kita mau melakukan penelusuran. Yang kedua ini ada langkah yang namanya chaining atau penghubungan. Tahap ini kita bisa mulai ngikutin alur yang menghubungkan antara bentuk bahan acuan dengan alat telusur yang udah tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya itu ada browsing. Browsing ini juga mungkin bagi teman-teman udah nggak asing juga, karena istilah ini digunakan ketika kegiatan penelusuran informasi ini eee, udah mulai ke arah informasi yang sesuai sama yang kita butuhin. Selanjutnya ada differentiating atau pembedaan. Di sini pada langkah ini kita udah mulai banyak menggunakan sumber yang macam-macam, terus nantinya akan kita cek juga kualitasnya bagaimana, lalu pada tahap ini juga eee si penelusur mulai beda-bedain informasi mana yang emang mereka butuhin sama yang enggak. Lalu selanjutnya ada monitoring atau pengawasan. Pada langkah ini tuh kita mulai melakukan bisa dibilang seperti pengembangan atau memberi perhatian lebih kepada sumber-sumber tertentu yang udah kita temuin sebelumnya. Selanjutnya itu juga ada langkah extracting. Di sini pencarian informasi itu dilakukan secara lebih sistematis atau eee, lebih terarah lagi gitu dan mulai dikelompokkan berdasarkan sumber-sumber yang emang lebih kita butuhkan dan sesuai sama minat-minat kita. Nah, yang ketujuh ini ada tahap verifying atau uji ketepatan. Verifying ini maksudnya kita benar-benar ngecek sekali lagi nih apakah informasi yang kita butuhin, yang kita dapetin tadi itu udah benar-benar tepat atau belum. Terus kalau udah, kita bisa langsung ke langkah terakhir yaitu ending. Ending ini juga pasti udah pada tahu yaitu tahap di mana kita mengakhiri semua proses pencarian informasi tadi. Nah, kalau kalian lihat di Eee, gambar ini, tahap browsing, chaining, sama monitoring itu kan seperti sejajar ya, karena emang 3 tahap ini tuh bisa dibilang mirip-mirip. Jadi letaknya emang sejajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Wardah atas penjelasannya. Di materi ketiga ini akan dipaparkan bagaimana peran pustakawan dalam perpustakaan digital dan bagaimana karakteristik perpustakaan dalam era perpustakaan digital. Selanjutnya. Nah, peran pustakawan ini saat era digital dan era non-digital sebenarnya sama tetapi berbeda. Dalam era digital, peran pustakawan akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu informasi manager, lalu ada kerjasama tim, lalu ada guru atau konsultan, dan ada teknisi. Di bagian informasi manager atau pengelola informasi, pustakawan berperan sebagai gateway to future and to the past, atau pustakawan sebagai gerbang manajemen perpustakaan konvensional dan modern. Ini menunjukkan bahwa kemajuan perpustakaan masih dijiwai atau diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang sampai saat ini masih dianggap relevan. Yang kedua, librarian as knowledge or information manage, atau bisa diartikan pustakawan sebagai pengelola ilmu pengetahuan atau informasi. Seiring dengan peran perpustakaannya dan para pustakawan sebagai sumber daya handal dalam mengelola ilmu pengetahuan dan informasi dan layanan-layanan perpustakaan digital seperti layanan rujukan digital dan layanan informasi digital. Yang ketiga ada librarian as publisher atau pustakawan sebagai penerbit. Selanjutnya. Yang keempat ada librarian as organizer of network resource atau bisa diartikan sebagai pustakawan sebagai pengorganisir jaringan sumber informasi. Jaringan informasi ini tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak dikelola dengan baik dan rapi, sekaligus mampu mengelola jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Pustakawan harus bisa menjadi kunci dari akses dan penelusuran sumber informasi. Yang kelima, librarian as advocate for information policy development, atau bisa diartikan sebagai pustakawan sebagai penilai kebijakan dan pengembangan informasi. Pustakawan diharapkan mampu memberikan penilaian informasi yang mana yang layak dipublikasikan atau tidak, dan apa aja yang patut dilayankan. Yang keenam, ada librarian as sifter of information research, atau pustakawan sebagai penyaring sumber informasi. Pustakawan harus mampu memposisikan dirinya sebagai filter dari informasi-informasi yang akan diberikan kepada pemustaka. Selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada teamwork atau kerjasama tim. Yang pertama, librarian as community partner atau pustakawan sebagai partner masyarakat. Masyarakat mempunyai peran ganda sebagai pengguna dan kontributor informasi. Oleh karenanya, partnership ini perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan. Yang kedua, ada librarian as member of the Digital Library Design Team atau pustakawan sebagai tim desain. Yang ketiga, ada librarian as collaborator with technology research provider atau bisa diartikan sebagai pustakawan sebagai kolaborator penyedia sumber daya teknologi. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada teacher, konsultan, dan researcher. Jadi pustakawan itu harus bisa menjadi guru, konsultan, dan peneliti. Yang pertama, librarian as teacher dan konsultan. Itu pustakawan sebagai guru dan konsultan. Pustakawan yang lebih paham tentang digital library dituntut untuk berperan sebagai guru dan konsultan. Yang kedua ada librarian as researcher atau pustakawan sebagai peneliti. Peran pustakawan tidak lagi hanya sebagai pengelola atau pemberi informasi, namun sebagai peneliti juga. Hasil penelitian dan pengkajian diharapkan sebagai bahan dalam pengembangan perpustakaan ke depannya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ini pustakawan sebagai teknisi. Perpustakaan tidak akan bisa lepas dari teknologi informasi. Untuk itu, pustakawan diharapkan mampu memerankan dirinya pada hal-hal teknis di bidang teknologi informasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik pustakawan. Sifat-sifat apa aja sih yang harus dimiliki pustakawan dalam era digital kayak gini untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya? Mengutip pendapat dari Josh Mary Griffith dan Donald Waking, pustakawan di era digital library harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, have competence and intelligence atau memiliki kemampuan dan kecakapan. Yang kedua ada respect the profession atau menghormati profesi. Yang ketiga ada desire to grow professionally atau mengembangkan personalitas diri. Yang keempat ada respect the parent organization atau menghormati organisasinya. Yang kelima ada like people in general atau menyukai orang atau sebagai ramah gitu. Yang keenam ada like to help people yaitu senang membantu. Yang ketujuh ada be sensitive to other needs atau sensitif terhadap kebutuhan orang. Yang kedelapan ada like to work with others or as a team dan itu bisa diartikan sebagai senang untuk bekerja dengan orang lain dengan atau sebagai tim. Selanjutnya. Yang ke-9 ada to work on own atau bisa bekerja mandiri. Yang ke-10 ada enjoy managing or supervising others atau senang dalam pengelolaan dan pengawasan. Yang ke-5 ada be confident, yang ke-12 ada be cheerful. Yang ke-13 ada have diplomasi atau kemampuan berdiplomasi. Yang ke-14 ada be emotionally stable atau mempunyai kestabilan emosi. Yang ke-15 ada be fairly, yaitu bersikap adil. Yang ke-16 ada be optimistic, yaitu selalu optimis. Dan yang ke-17 ada be patient atau sabar. Yang ke-18 ada be resourceful atau banyak akal. Yang ke-19 ada be tolerant atau mempunyai toleransi yang tinggi. Yang ke-12 ada be willing to take initiative or proaktif atau mempunyai inisiatif dan proaktif. Selanjutnya. Yang ke-21 ada have a service orientation atau berorientasi pada layanan. 22 be willing to promote library and its service atau mempromosikan perpustakaan dan layanannya. Yang ke-23 ada be enthusiasm
Yang ke-24 ada have ability to communicate clearly and effectively. Yang ke-25 ada have public relation ability. Yang ke-26 be friendliness. Yang 27 ada be patient, 28 ada be maturity, and 29 ada have humor. Selanjutnya, nah kira-kira begitu peran pustakawan dan karakteristik pustakawan di era digital saat ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Partanya dipersilakan. Baik, terima kasih Davina. Jadi di sini yang keempat ada penelusuran sumber informasi di internet. Selanjutnya, ya, informasi di internet itu sekarang berlimpah. Nah, di sini kita harus melakukan atau mencari sumber-sumber informasi di internet dengan baik. Yang pertama, sumber informasi di internet itu ada dua. Yang pertama, subscribed database, yaitu sumber informasi yang diperoleh dengan cara melanggan atau berbayar. Yang pertama ada EBSCO, ProQuest, Gale Exchange Learning, Science Direct, Emerald Management, dan Springer Link. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, dan juga ada free resource atau sumber informasi bebas akses. Seperti OneSearch, di search engine seperti Google, Firefox, Chrome. Lalu ada free resource database jurnal, portal 1 Data Indonesia. Dan untuk pustakawan ada jurnal perpustakaan misalnya di jurnal-jurnal universitas. Ada e-book juga di link-link Kemendikbud, Perpusnas, dan selanjutnya. Nah, untuk jaringan dokumentasi informasi hukum ada di perpustakaan BPHN. Terus ada open access e-book pendidikan di www.sensepublishers.com. Terus ada jurnal sains dan teknologi misalnya di akun di websitenya kemenristekdikti.go.id. Lalu ada jurnal akuntansi misalnya di jaki.ui.ac.id, jurnal akuntansi.petra.ac.id, dan jurnal UII. Selanjutnya, nah, dengan banyaknya informasi yang tersebar di internet, kalian harus was-was atau awas dengan informasi yang ada di internet. Nah, di sini ada strategi penelusuran informasi di internet. Yang pertama, pemustaka atau penelusur harus menentukan kata kunci dari informasi yang dibutuhkan. Lalu, penelusur atau pemustaka harus memahami domain dari informasi yang diinginkan. Domain-domain yang dapat dipercaya diantaranya adalah ac.id, go, gov, org, sch, or.id, .co.id, dan edu. Domain-domain yang kurang terpercaya seperti .com, blogspot, wordpress, net, dan web.id. Pemustaka atau penelusur juga harus membatasi domain jika melakukan pencarian informasi di internet. Pemustaka juga dapat membatasi format file dalam pencarian koleksi. Selanjutnya, nah, pemustaka atau penelusur juga harus memilih search engine yang tepat agar pencarian informasi terpenuhi. Ada aoi.com, Yahoo, DuckDuckGo, Google, Baidu, Wolfram Alpha, dan Bing. Pemustaka juga dapat memanfaatkan Boolean logic. Contoh Boolean logic adalah and, or, and, dan not. Nah, yang keenam, pemustaka juga dapat memanfaatkan Google Syntax.
Nah, Google Syntax itu apa sih? Nah, Google Syntax adalah operator khusus yang digunakan pada mesin pencarian Google untuk memberikan hasil pencarian yang spesifik dengan menghilangkan informasi-informasi yang tidak relevan. Operator yang dimaksud adalah seperangkat aturan tertentu berupa simbol atau kata tertentu. Contoh, define. Fungsinya mencari definisi sebuah kata. Contohnya define (2) angklung. In title atau all in title, mencari judul dari halaman web. In title (2) angklung. Yang ketiga ada in URL dan juga all in URL, mencari di halaman URL. Contohnya film komedi Indonesia. In URL top 10, all in URL film komedi Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari strategi informasi sendiri yaitu menghindari jumlah informasi yang terlampau banyak, menghindari informasi yang tidak relevan, menghindari informasi yang terlampau luas, dan juga mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh penelusur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada implementasi kasus. Kelompok kami memilih Perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai tempat untuk kami melakukan studi kasus. Koleksi digital di website Perpustakaan UAI ini sementara hanya tersedia untuk skripsi, tesis, dan artikel penelitian. Kalau kita ingin sebagai pengguna ingin mengakses buku digital, pengguna bisa menghubungi perpustakaan via WhatsApp terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena koleksi digital itu belum menjadi fokus utama dari Perpustakaan UAI. Nah, semenjak pandemi, Perpustakaan UAI ini memiliki layanan tambahan karena disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, yaitu membutuhkan layanan jarak jauh karena nggak bisa datang langsung. Jadi mereka melanggan platform e-book dan lain-lain. Database repositorinya juga untuk saat ini mereka masih terpisah dengan website perpustakaan dan khusus untuk repositori internal UAI. Penggunaan e-prints di perpustakaan UAI ini sementara saat ini masih menggunakan sebagian besar fitur bawaan dari e-prints-nya saja, tetapi pihak perpustakaan UAI ini memberitahu kita kalau mereka sedang mengadakan analisis lebih lanjut agar ke depannya nanti lebih dapat menyesuaikan dengan unit LP2M di sana dan kebutuhan pengguna juga agar lebih terintegrasi. Nah, karena e-prints ini open source, pustakawan UAI ini melakukan beberapa customize pada e-prints sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-prints. Menurut narasumber yang kami wawancarai, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-prints ini berdasarkan pengalaman mereka. Kelebihannya ini secara umum sudah cukup memenuhi spesifikasi atau kebutuhan pengguna karena di e-prints ini cukup banyak fitur yang dapat di-customize sesuai kebutuhan. Kalau kekurangannya ini ada kurang user friendly atau e-prints ini nggak bisa sembarangan dioperasikan oleh orang awam atau orang yang sama sekali nggak pernah menggunakan e-prints. Perpustakaan UAI ini sendiri sampai harus menggunakan jasa orang luar pada saat memulai untuk menggunakan e-prints ini sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, hambatan-hambatan yang ada pada e-prints. Dalam pengoperasiannya, e-prints ini sering terjadi error saat pustakawan sedang melakukan customize menu atau fiturnya. Error ini terjadi ketika data sudah berhasil dimasukkan ke menu baru, tapi server ini tiba-tiba terputus dari server internal kampus UAI. Hal ini terjadi karena pada awalnya e-prints perpustakaan UAI disetting oleh
orang luar yang tidak memiliki akses ke server internal UAI. Jadi butuh maintenance lebih atau perawatan lebih saat sedang menambahkan menu baru. Tetapi berdasarkan pengalaman tadi, akhirnya sekarang dan kedepannya perpustakaan UAI dipegang penuh oleh tim IT UAI jika terjadi error seperti di atas. Beberapa keluhan dari pengguna ePrints ini sendiri di perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia. Beberapa keluhan dari pengguna ePrints ini berupa pertanyaan seperti mengapa tidak bisa dibuka, mengapa server sering error saat membuka ePrints, atau mengapa pengguna tidak memiliki akses untuk mengupload karya tulisnya sendiri. Selanjutnya ada peran pustakawan di perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia. Berdasarkan pendapat dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, peran pustakawan di perpustakaan UAI sudah cukup baik. Namun pihak internal perpustakaan sering melakukan evaluasi karena masih ada beberapa hal yang dapat lebih diefisienkan agar dapat berkembang lebih baik ke depannya. Selanjutnya. Bisa dilanjut? Baik, ya baik. Berikut ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi menu di tampilan ePrints di perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia secara garis besar. Yang pertama, jika kita mengunjungi situs ePrints perpustakaan UAI ini, akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian kotak sebelah kiri ada menu utama Home, About, Browse, Login, dan Create Account. Yang di sebelah kanan ada search untuk ada kolom search untuk mencari repositori yang ingin dicari. Selanjutnya di bagian bawah ada yang pertama ada latest edition atau untuk melihat repositori yang sudah diinput dalam beberapa minggu terakhir. Yang kedua ada search repository. Menu ini untuk mencari repositori yang ingin dicari. Yang ketiga ada browse repository. Browse ini bedanya dengan search adalah kalau search ini dicari dengan menyeluruh dan banyak pilihan-pilihannya yang harus diisi atau bisa dibilang formulirnya. Kalau browse ini bisa dicari sesuai dengan bisa subjek, bisa tahun, dan lain-lain. Yang keempat ada about this repository, atau bisa dibilang dengan info lebih lanjut mengenai situs tersebut. Yang kelima ada repository policies atau syarat dan ketentuan pengguna dari penggunaan repository yang ada di situs tersebut. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tampilan jika kita mengklik search repository, terlihat cukup banyak kolom-kolom yang harus diisi. Selanjutnya. Berikut ini adalah tampilan jika kita mengklik browse repository. Di sini dapat terlihat subjek-subjeknya dan dapat diklik sesuai kebutuhan. Selanjutnya. Nah, berikut ini jika kita mengklik menu browse dari menu utama yang di home, about, dan browse yang di bagian atas. Jika kita mengklik browse akan keluar tampilan seperti ini. Bisa dipilih berdasarkan tahun, subjek, divisi, dan autornya. Selanjutnya. Baik, kira-kira seperti itu saja materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sebagai tambahan kami akan mencantumkan hasil wawancara serta beberapa informasi mengenai ePrints yang lebih lanjut di dalam Google Classroom nanti. Lebih kurangnya mohon maaf, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.